514 lengkap insya Gus. Jadi semua dokumen di tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan nasional semuanya lengkap. Luar biasa PKS. Seluruh keberatan Anies, mereka keberatan seluruh Indonesia, baik mengenai penyebaran sembako, pergerakan aparat dan sebagainya, kita sampaikan di sini kepada seluruh level. Ya, ini kita meng-provide untuk Ibu Kom sudah kemarin. Masya Allah, luar biasa PKS. Data-data per TPS seluruh Indonesia, data-data kecurangan-kecurangan, bahkan kecurangan sebelum Pilpres, termasuk bagi-bagi sembako, pengerahan aparat, semua ada di PKS. Sekali lagi, PKS luar biasa. MK harus berani memutuskan pemungutan suara ulang tanpa 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesia Radio. Masya Allah, luar biasa PKS. Admin bangga sebagai pemilih PKS di Pilpres dan Pileg 2024 yang lalu. Luar biasa, PKS tak ada satupun partai-partai politik di Indonesia yang memiliki data selengkap ini. Militansi saksi-saksi PKS di TPS-TPS tidak ada lawannya. Dan data-data ini sangat berguna bagi tim hukum Anies untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Luar biasa para sobat, data-data per TPS ada. Bahkan data-data keberatan per TPS ada. Data-data keberatan di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi yang ditandatangani lengkap oleh KPU-KPU setempat dimiliki oleh PKS. Sekali lagi, PKS luar biasa. Bahkan Caimin sempat mengatakan luar biasa PKS. Kita tunggu saja keberanian MK untuk memutuskan pemungutan suara ulang tanpa 02. Diskualifikasi paslon 02. Seluruh kabupaten kota ada, Aceh juga gitu. Ini lengkap seluruh dokumen hasil hasil. Ini misalkan dari Deli Serdang ditetapkan di Hotel Prima. Masya Allah para sobat, bahkan PKS memiliki data C1 hasil seluruh TPS-TPS. Masya Allah, TPS-TPS seluruh Indonesia sebagian besar data-data C1 hasilnya dimiliki PKS. Maka buat KPU, siap-siap saja data KPU di cross-check dengan data C1 PKS. Masalahnya adalah apakah ada waktu di forum Mahkamah Konstitusi nanti untuk bisa cross-check antar data PKS dan data KPU? Itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Mudah-mudahan tim hukum bisa mempresentasikan secara singkat data-data yang dimiliki PKS ini di hadapan hakim-hakim MK. Yang dituntut rakyat adalah hakim-hakim MK harus berani jujur dan adil, netral, tidak memihak salah satu paslon seperti Paman Usman. Alhamdulillah pada persidangan gugatan hasil Pilpres di MK nanti, Paman Usman nggak bisa ikut-ikut lagi karena terkena hukuman ketika melanggar etik saat meloloskan ponakannya si Samsul itu. Luar biasa para sobat, Mas Anies sedang mengamati salah satu data di Kabupaten Aceh lengkap dengan hasil C1. C1 hasilnya lengkap. Jadi kalau di Sirekap ada C1 hasil yang telah dirubah, maka harus di cross check dengan data yang dimiliki oleh PKS ini. Kabupaten 514 lengkap insya Gus. Jadi semua dokumen di tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan nasional semuanya lengkap. luar biasa PKS.
luar biasa PKS Gumam Caimin ketika PKS menerangkan bahwa data-data yang dimiliki lengkap 514 kabupaten se-Indonesia, provinsi se-Indonesia, bahkan tingkat TPS, tingkat kecamatan, semua data lengkap dimiliki oleh PKS. Ini adalah amunisi yang sangat-sangat penting untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh tim hukum Amin. Kita sekali lagi berharap bahwa MK, wahai hakim-hakim MK, Anda disumpah oleh negara dengan Al-Quran untuk menjadi hakim-hakim yang adil, untuk menjadi hakim-hakim yang jujur. Jangan ulangi lagi kesalahan-kesalahan dari Paman Usman yang ketika itu menjadi ketua MK yang disangsi berat, dipecat dari ketua Mahkamah Konstitusi. MK tidak hanya terpatri dari angka-angka hasil Pilpres yang dilaporkan oleh KPU, tapi MK harus menelaah dari mulai sebelum Pilpres adanya pembagian bansos yang pakai uang negara yang dimaksudkan untuk membantu kemenangan paslon 02 dan ada pengerahan para aparat negara, dan jelas Pilpres 2024 terjadi secara brutal kecurangannya, tidak hanya terstruktur, sistematis dan masif kecurangan yang dilakukan oleh aparat negara, oleh rezim Jokowi, tapi juga brutal kecurangannya. Seluruh keberatan Manis, mereka keberatan seluruh Indonesia, baik mengenai penyebaran sembako, pergerakan aparat dan sebagainya, kita sampaikan di sini kepada seluruh level. Ya, ini kita meng-provide untuk tim hukum sudah kemarin. Ini dokumen keberatan. Dokumen keberatan. Ya, sebagiannya masih yang sebagiannya masih belum. Ya. Oh, jadi di saksi wajib keberatan. Ya, ditandatangani oleh ketua. Ini ketua KPU setempat Sumatera Utara, seluruh level. Yang untuk KPU RI masih ditunggu. Semua belum Keluar, semua belum keluar. Yang dibutuhkan THR ini tadi apa? Tidak berapa? Ini dikasih apa tulisan gitu nanti kita. Ya, siap. Dikasih judul biar foldernya jadi apa? Yang ini hasil 38 provinsi. Insyaallah lengkap. Dengan provinsi 38 provinsi lengkap. Di hasil. Ya, di hasil provinsi. Kodenya KPU. Oke. Dan ini SK yang tadi malam diketok sama KPU, ini nanti dibutuhkan Pak Adi. Mahkamah Konstitusi harus berani mengambil keputusan yang progresif. Jangan hanya utak-utik angka saja, jangan hanya utak-utik suara yang sebesar 58% katanya hasil dari KPU untuk 02 itu. Tapi proses sebelum Pilpres, saat Pilpres dan setelah Pilpres harus menjadi analisa dari MK untuk mencari dan untuk membuktikan bahwa Pilpres 2024 penuh dengan TSM dan kebrutalan. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.